Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Restu Nugroho ya di channelnya para pengusaha toko kelontong Indonesia. Baik teman-teman, di video ini saya mau berbagi sedikit tips gimana sih cara membuat promo yang efektif untuk warung minimarket atau toko kelontong atau warung kelontong ya, dengan scoop yang lebih kecil daripada swalayan ke atas ya, karena itu ada target marketnya tersendiri ya gitu. Kalau toko kelontong, warung kelontong kan jelas target marketnya adalah segmented yang bisa dibilang menengah ke bawah gitu ya. Saudara-saudara kita yang memang belanja di kelontong itu ya rata-rata ya dengan segmentasi yang menengah ke bawah. Saya berbagi ini berdasarkan pengalaman ya, karena saya sudah berpengalaman sekitar ya 8 tahunan lah di dunia retail ya. Jadi 3 tahun saya di dunia distributor, kemudian 3 tahun berikutnya di swalayan, itu udah 6 tahun. Kemudian 4 tahun berikutnya di dunia kelontong juga, di dunia retail, tapi dengan scoop yang lebih kecil dari swalayan itu tadi barusan ya, dari swalayan sebelumnya. Jadi dari distributor, swalayan, kemudian di dunia retail, minimarket. Terus saya juga pernah di frozen food ya, di outlet frozen food, jualan nugget, sosis, itu sekitar mungkin 1 tahunan lah ya. Jadi hampir 8 tahun lebih lah ya saya berkecimpung di dunia kelontong dan peritailan gitu ya. Dan insya Allah saya paham betul bagaimana pola konsumennya, target market kita seperti apa, dan apa cara-cara yang efektif diterapkan di warung atau toko kelontong minimarket model-model kayak yang di belakang saya ini ya gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman ada sumber lain atau tips lain mau dipakai, mau buat perbandingan, nggak apa-apa, monggo. Ini sekedar share saja ya. Barangkali teman-teman lebih cocok cara punya saya ini. Baik, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa toko kelontong itu segmentasi marketnya adalah kalangan teman-teman atau saudara kita yang menengah ke bawah, bisa dibilang seperti itu ya, yang menengah ke bawah. Menengah ke atas juga bisa ke toko kita juga gitu kan. Kalau misalkan ada suatu hal atau dari segi harga kompetitif atau lebih lengkap, tidak menutup kemungkinan juga gitu kan. Apalagi kalau parkiran luas, biasanya mobil mampir ya gitu kan, itu tidak menutup kemungkinan. Cuma kebanyakan pelanggan kelontong atau warung-warung kelontong itu memang segmentasinya memang ya saudara-saudara kita yang memang menengah gitulah ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara yang efektif untuk melakukan promosi? Jadi menurut saya cara yang paling efektif di skala scoop toko kita ini adalah dengan cara menjual beberapa produk dengan harga yang paling murah. Ya, kita berikan promo atau harga spesial beberapa produk kita, misalkan 3-6 produk ya, yang banyak dicari. Ya, yang paling banyak dicari sama masyarakat. Misalkan beras, telur, gula. Ya, misalkan 3 ini ya. Kita kasih harga paling murah. Dan kalau bisa, teman-teman survei dulu di toko-toko atau warung-warung di sekitar lingkungan teman-teman ya. Harga gula, telur, sama beras di mereka itu berapa. Dan kalau bisa kita jual serendah mungkin. Bahkan jual HPP pun sebetulnya nggak masalah teman-teman ya. Karena memang kan tujuan kita promo ya. Kalau promo kan berarti ada budget marketing tersendiri. Tapi kalau misalkan promo masih mau ambil margin juga nggak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah lebih rendah harganya daripada toko-toko di sekitar teman-teman ya. Adalah barang yang gampang dicari. Kenapa gampang dicari? Karena orang gampang membandingkan dengan toko yang lain. Misalkan harga gula di sini 16.500, di sebelah 17. Orang terutama kaum bunda-bunda ini ya, yang sangat-sangat selektif memilih produk dengan harga yang kompetitif, langsung ke trigger. Oh, toko ini jual gula segini, toko ini jual gula segini, warung ini jual gula segini. Langsung ingat, karena gula adalah produk yang sering dicari dan sering dibeli gitu ya. Daripada teman-teman promo misalkan di sabun, mungkin sabun kayak sabun body wash atau obat nyamuk, itu gak semua orang pakai dan cenderung orang tidak terlalu membandingkan ya, karena memang produk itu bukan produk yang sering dibeli gitu ya. Dalam artian kayak kita beli beras kan, kalau misalkan teman-teman yang menengah itu beli beras mungkin bisa sehari sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau seminggu sekali bahkan ada. Cuma itu akan lebih sering gitu kan. Dan ibu-ibu ini biasanya kalau udah dapat barang yang murah,
mereka akan share juga ke teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pilih produk yang banyak dicari dan harganya turunkan gitu ya. Dan kalau bisa produk itu bisa dibandingkan dengan toko lain harganya, gampang dibandingkan gitu. Jadi buat tolak ukur ibu-ibu ya, bunda-bunda buat memilih itu lebih gampang gitu. Karena barang itu gampang dibandingkan dan jelas, misalkan oh telur di sini segini, telur di sana segini gitu. Itu udah pasti. Tapi kalau sabun di sini segini, sabun apa, berapa gram kan terlalu ribet gitu deh. Berarti intinya adalah itu tadi ya, pilih produk yang banyak dicari dan setting dengan harga terendah. Dan kalau bisa lebih rendah dari toko yang lain, harapannya bisa jadi daya tarik toko teman-teman gitu ya. Jadi selain kesini cuma beli beras, telur, gula, bisa ambil barang yang lain yang memiliki margin yang mungkin hampir sama dengan toko-toko yang lain, dan itu nggak masalah ya. Karena memang barang-barang pabrikan gitu kan hampir sama ya harganya gitu. Kita nggak bisa main lebih dalam, kecuali kalau beras, telur, gula itu berdasarkan supplier biasanya, agen. Kalau kita dapat produk yang lebih murah, kita bisa jual lebih murah lagi. Ya gitu ya. Jadi teman-teman jangan eman-eman kalau kita jual tanpa margin atau bahkan marginnya sedikit. Itu strategi teman-teman ya. Ini saya benar-benar bongkar nih ya pengalaman saya ya. Terus ketika teman-teman udah nyeting produk dengan harga yang rendah gitu ya, teman-teman jangan cuma biarin itu di situ. Ibarat kayak bertelur kan, dibiarin aja, udah bertelur terus dibiarin. Jangan teman-teman. Teman-teman juga harus tetaskan telurnya, atau teman-teman share info ini bisa melalui pamflet di depan ya. Pamflet di depan toko, ditaruh harga gitu ya, harga yang teman-teman udah setting ya. Dan harapannya orang lewat pun bisa melihat, oh gula di sini sekian ya, kemarin saya beli di sini sekian, besok aku beli di sini gitu. Jadi itu sangat informatif sekali ya. Dan gak usah yang ribet-ribet, cuma kertas aja, kertas ditulisin gula harganya sekian, telur sekian gitu ya. Itu akan sangat membantu memberikan informasi ke orang-orang di luar, terutama orang-orang yang belum pernah ke toko kita atau belum ada niatan ke toko kita. Tapi ketika udah lihat harga di depan, harapannya ya ada daya tarik tersendiri gitu ya. Nah ya itu sekali lagi ya teman-teman ya, itu adalah pengalaman saya ya. Kalau teman-teman udah jalanin dan udah pernah jalanin tips ini ya, cara ini dan efektif, silakan bisa komen di bawah. Beneran efektif apa enggak ya mendatangkan konsumen kayak gitu teman-teman. Dan saya rasa cara ini sangat efektif sekali ya. Dan ketika teman-teman mempraktekkan hal ini, promo ini, teman-teman saya sarankan juga niatkan masyarakat sekitar, warga sekitar atau konsumen teman-teman ya, niatkan membantu mereka ya, membantu mereka mendapatkan harga yang murah, membantu mereka mendapatkan harga yang kompetitif. Ketika teman-teman membantu mereka, harapannya teman-teman juga mendapatkan pahala ya, karena memang diniatkan untuk mengurangi pengeluaran dari teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, meringankan pengeluarannya. Kita niatkan membantu. Jadi ketika teman-teman gak cuma dapat omset aja, tapi insya Allah juga dapat pahala, karena kita sudah niat ya, kita promo ini untuk membantu saudara kita mendapatkan produk yang lebih murah. Kita nggak bisa bantu banyak, kita cuma bisa bantu kasih harga murah aja gitu. Itu insya Allah juga akan mendapatkan manfaat secara ukhrawi ya, secara akhirat kalau buat teman-teman yang muslim gitu ya. Jadi tugas kita cuma ikhtiar aja ya. Nah nanti ketika kita udah ikhtiar, sudah niatkan membantu, sudah niatkan marketing juga, nah nanti kita tinggal tunggu timbal baliknya. Ketika kita udah berbuat baik, udah berniat baik, insya Allah kita dapat timbal baliknya. Apa itu timbal baliknya? Wallahu alam ya. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Syukur Allah datangkan dengan konsumen ya yang rame ke toko kita, dan kita diberi omset yang lebih atau bisa dibilang tinggi omsetnya dari hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya ya. Wallahu alam, yang penting kita sudah ikhtiar dulu teman-teman ya, dan hasil sekali lagi pasrahkan kepada Allah ya. Kita sebagai muslim harus punya pemikiran seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa lewat kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum jelas penjelasannya juga, silakan bisa komen, bisa tanya. Dan kalau misalkan teman-teman punya kritik, saran atau penjelasan saya misalkan
kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan juga ya, bisa dikasih kritikan juga ya. Terima kasih buat teman-teman, sukses terus, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.